Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rezky. Saya dari Politeknik Energi dan Mineral Akamiges, dari Prodi Teknik Mesin Kilang kelas 1B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang dibimbing langsung oleh Ibu Dwi Wahyu Chandra Dewi yang berjudul tentang prinsip kerja kondensor pada industri migas. Sebelumnya, artikel ini dibuat yang dilatar belakangi untuk mengetahui penggunaan dan prinsip kerja kondensor pada industri minyak dan gas. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca terkait apa itu kondensor, prinsip kerja, dan jenis-jenis kondensor. Pembuatan artikel ini menggunakan metode pengumpulan data dari beberapa referensi di internet dan beberapa catatan materi yang saya dapatkan di perkuliahan. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Air pendingin pada PLTU berfungsi untuk mendinginkan uap hasil keluaran dari turbin tekanan rendah. Uap yang telah didinginkan tersebut yang nantinya akan digunakan untuk proses pembakaran di dalam boiler. Air pendingin yang digunakan merupakan air laut. Air laut ini awalnya diambil dari penampungan air menggunakan pompa air pendingin. Kemudian dibersihkan dari zat-zat pengotor dan biota-biota laut terlebih dahulu dengan cara diinjeksi klorin pada chlorination plant. Dalam proses perubahan fasa dari uap hasil keluaran turbin tekanan rendah menjadi air, diperlukan adanya sebuah instalasi alat yang bernama kondensor. Kondensor adalah alat penukar panas yang menerima panas dari turbin uap tekanan rendah yang nantinya akan diubah menjadi air setelah melalui proses perpindahan panas. Pipa-pipa kondensor diatur dalam dua zona, yaitu yang berbeda, yaitu zona kondensasi dan zona pendinginan gas. Uap keluar dari turbin yang merupakan uap yang akan terkondensasi berada di zona kondensasi, dan gas yang tidak terkondensasi didinginkan di zona pendinginan gas sebelum dihisap oleh pompa vakum untuk memvakum kondensor, karena kondensor sendiri bekerja pada tekanan vakum. Nah, artikel ini memiliki rumusan masalah, yaitu pengertian dari kondensor, bagaimana prinsip kerja dari kondensor, apa saja jenis-jenis kondensor, dan artikel ini juga memiliki tujuan, yaitu mengetahui pengertian dari kondensor, mengetahui prinsip kerja dari kondensor, dan mengetahui klasifikasi dari kondensor. Nah, artikel ini memiliki metode penelitian, yaitu menggunakan metode pengumpulan data dari beberapa referensi di internet dan beberapa catatan materi yang saya dapatkan di perkuliahan. Nah, selanjutnya adanya pembahasan. Kondensor adalah suatu alat yang terdiri dari jaringan pipa dan digunakan untuk mengubah uap menjadi zat cair dan dapat diartikan sebagai alat penukaran kalor yang berfungsi untuk mengkondensasikan fluida. Dalam penggunaannya, kondensor diletakkan di luar ruangan yang sedang didinginkan, supaya panas yang keluar saat pengoperasiannya dapat dibuang keluar sehingga tidak mengganggu proses pendinginan. Nah, selanjutnya adanya klasifikasi kondensor secara umum beserta dengan prinsip kerjanya. Yang pertama yaitu surface kondensor. Nah, memiliki prinsip kerja yaitu uap mengalir menuju ke dalam ruangan yang berisi susunan pipa yang menjadi uap tersebut memenuhi permukaan luar pipa. Sementara air yang berfungsi sebagai pendingin akan mengalir menuju ke dalam pipa. Nah, selanjutnya ada horizontal condenser. Memiliki prinsip kerja sendiri yaitu air pendingin masuk melewati bagian bawah, kemudian mengalir ke dalam pipa-pipa pendingin, dan keluar dari bagian atas, sementara uap akan masuk pada bagian tengah kondensor dan akan keluar sebagai kondensat pada bagian bawah kondensor. Selanjutnya ada vertical condenser yang memiliki prinsip kerja yaitu air pendingin memasuki kondensor melewati bagian bawah, kemudian mengalir ke dalam pipa-pipa pendingin
dan keluar pada bagian atas. Sementara uap akan masuk pada bagian atas dan air kondensat akan keluar pada bagian bawah kondensor. Selanjutnya ada direct contact kondensor. Memiliki prinsip kerja dari kondensor ini yaitu dengan mengkondensasikan uap dengan cara mencampurkan langsung dengan air pendingin. Direct contact kondensor banyak digunakan pada industri, khusus seperti geothermal power plant. Selanjutnya ada spray kondensor. Memiliki prinsip kerja yaitu proses pencampuran keduanya dilakukan dengan cara menyemprotkan air pendingin ke uap, sehingga steam akan menempel pada butiran-butiran air pendingin tersebut dan akan mengalami kontak temperatur. Maka, uap akan terkondensasi dan tercampur dengan air pendingin yang mendekati fase basah. Selanjutnya ada barometrik dan jet kondensor. Kondensor jenis ini merupakan kondensor jenis awal. Sebenarnya, prinsip kerja dari kondensor ini tidak jauh berbeda dengan jenis spray kondensor, hanya saja tidak membutuhkan pompa. Selanjutnya ada jenis-jenis kondensor berdasarkan media atau zat pendingin dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu air cool condenser yang menggunakan udara sebagai cooling mediumnya. Selanjutnya ada water cool condenser yang paling banyak digunakan yaitu shield and tap condenser. Adanya air cool. Yang kedua yaitu evaporative condenser atau kondensor evaporator. Nah, selanjutnya ada jenis kondensor menurut arah alirannya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu single flow dan double flow. Selanjutnya, adanya jenis kondensor menurut desain dan konstruksi antara lain. Yang pertama berbelit-belit, yaitu jenis kondensor yang tersusun dari satu tabung panjang yang digulung dan berakhir kembali pada dirinya sendiri. Yang kedua yaitu arus paralel, yaitu kondensor yang desain yang menyerupai dengan radiator aliran silang. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, setelah melakukan penelitian pada artikel ini melalui internet, pembaca dapat memahami apa saja prinsip kerja serta klasifikasi yang ada di dalam kondensor. Kita juga dapat dengan mudah memahami penggunaan kondensor pada industri minyak dan gas. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.